Apakah kamu masih ingat di tahun 2021 ada banyak petani di Sumur Geneng, Desa Tuban yang mendadak jadi miliarder karena tanahnya dibeli Pertamina. Kabar terbaru, uang miliaran tersebut udah habis dan mereka kesulitan keuangan lagi. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kita bahas. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Kejadian seperti ini adalah kejadian yang bisa terjadi pada siapapun dan dimanapun. Karena polanya sama. Awalnya orang yang kesulitan keuangan, kemudian mendapatkan rezeki yang mendadak atau kita sebutnya durian runtuh. Tapi masalahnya karena tidak melek finansial atau juga literasi keuangannya rendah, akhirnya jadi sulit lagi. Nah, kalau di Inggris itu ada seorang pengemas biskuit, itu namanya Michael Carroll. Suatu ketika dia menang lotre besar banget, 223 miliar rupiah. Tahu nggak? Dalam waktu 8 tahun, uang itu habis untuk foya-foya. 223 miliar dalam waktu 8 tahun. Kemudian ada banyak juga tuh cerita artis, atlet yang prestasinya luar biasa, punya banyak uang di masa jayanya, tapi bangkrut setelah pensiun. Begitu juga di Indonesia. Ada cerita petani di Sumur Geneng, Desa Tuban, yang mengalami hal yang sama. Tahu nggak ceritanya? Yuk kita bahas. Ceritanya di awal-awal tahun 2021 itu ada 280 orang warga yang mendapat rezeki mendadak atau durian runtuh. Lahan pertanian mereka itu terkena proyek Pertamina. Singkat cerita, Pertamina itu membeli tanah warga dengan harga bagus. Rata-rata warga itu mendapatkan ganti rugi mencapai 8 miliar rupiah. Tertinggi mencapai 28 miliar. Angka bagus loh. Apa yang mereka lakukan dengan uang sebanyak itu? Mereka langsung beli mobil. Ada yang beli 1 mobil, ada yang beli 2 mobil, meskipun belum tahu gimana cara pakainya. Singkat cerita, saat ini mereka udah kehabisan tuh uang dan tidak punya pekerjaan. Nah, beberapa sumber lagi itu memberitakan mereka mulai protes ke Pertamina untuk mendapatkan pekerjaan yang dijanjikan oleh Pertamina. Sebenarnya apa yang terjadi? Menurut saya ini banyak warga yang memang belum melek secara finansial. Setiap manusia, termasuk kamu, saya yakin itu bisa mendapatkan durian runtuh. Durian runtuh tersebut juga bisa hilang sama sekali jika kamu tidak melek secara finansial atau nggak punya literasi keuangan yang bagus. Kami di Finansialku sejak 2016 itu fokus ngobrolin literasi keuangan. Ya, mulai dari ngobrolin perencanaan keuangan, ngobrolin gimana caranya memperbesar pemasukan, cara ngatur keuangan, dana darurat, asuransi, pajak, investasi saham, reksadana, dan lain sebagainya. Lalu, bagaimana cara belajar yang paling efektif? Tahapan orang belajar itu ada orang yang belajar secara pasif. Seperti baca buku, artikel, atau mungkin juga dengerin podcast, atau juga nonton video YouTube. Tapi ada juga pembelajaran yang aktif. Seperti kita sharing, ngobrol-ngobrol, diskusi, dan juga melakukan. Sepengalaman saya dan kami semua di Finansialku, tahapan yang paling efektif adalah belajar sambil praktek, didampingi perencana keuangan. Misal, kita ngobrolin anggaran. Itu lebih enak kalau belajarnya itu sambil bikin anggaran langsung buat keluarga, ya kan? Sama juga nih ketika ngomongin investasi, lebih jelas, lebih kebayang, lebih kegambar gitu. Kalau kita tuh sambil praktek, mulai buka akun, mulai pilih produk investasinya apa, mulai beli, udah kita monitor perkembangan investasinya, kita menikmati hasilnya juga. Nah, mumpung nih di awal tahun 2025, jika kamu ingin mulai mengatur keuangan dan berinvestasi, kamu juga boleh konsultasi dengan Finansialku. Caranya gampang banget, silakan hubungi ke nomor berikut ini atau link berikut ini. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku, cara konsultasinya, harganya, dan apa yang dapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.